secara nggak sadar sebenarnya Indonesia itu negara nomor 2 pembuang sampah makanan gitu. Dan kita bisa ngebuang 300 kg per tahunnya per orang. Jadi di sisi lain ada 19,4 juta orang yang masih struggle untuk mendapatkan makanan. Kenapa nggak yang 300 kg itu dialokasikan buat orang-orang yang membutuhkan? Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Siti Sucilarasati, saya pendiri dari Asata Pangan. Saya akan bercerita bagaimana saya mendorong perubahan sosial di isu sampah makanan dan gimana sih kegiatannya. Latar belakang saya itu di kesehatan masyarakat. Kalau misalnya ditanya kenapa sih terjun di kegiatan sosial, jadi jauh sebelum itu saya sudah banyak terlibat di kegiatan volunteering gitu, kerelawanan sejak di 2012, di mana sebenarnya setiap di kegiatan volunteering saya sebagai passenger atau penumpang, di mana saya hanya ikut alurnya kegiatan, alurnya komunitas. Dalam jangka waktu yang ke depan saya pengen menjadi driver atau pengemudi, di mana saya yang memimpin menavigasikan kemana sih arah dan tujuan komunitas tersebut, atau nilai apa sih yang bakalan kita gaungkan kayak gitu. Mendorong kegiatan sosial berkerelawanan itu adalah panggilan bukan pilihan. Jadi saya pikir untuk mengetahui saya mau bikin apa, saya harus mengupas bawang diri saya dulu gitu. Jadi mengupas satu persatu, kayak menemukan misi saya sebenarnya apa sih, terus peran saya apa sih, role saya di sini. Sehingga sebenarnya saya sudah selesai dengan diri saya, makanya mempunyai dorongan yang besar untuk berkegiatan sebagai relawan kayak gitu. Intinya kalau misalnya punya cita-cita itu sebenarnya sulit ya didefinisikan dan terlalu abstrak juga gitu. Bahkan cita-cita dari kecil sampai sekarang kayaknya nggak ada yang nyambung gitu. Tapi kalau misalnya sebagai kesehatan masyarakat, harusnya sih sebenarnya kita punya laboratorium masyarakat, ya harusnya bermanfaat buat masyarakat. Jadi as simple as that gitu. Jadi ya saya pengen seperti itu gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa saya lakukan sesimpel buat bermanfaat di lingkup yang paling kecil aja dulu gitu. Kalau aksata itu kan sebenarnya kita ambil dari bahasa Sanskerta, artinya itu tidak terputus, di mana kita juga mengambil sistem kita concern ke isu pangan, dan konsepnya kita adalah sustainable food system. Jadi proses sustainable itu berkelanjutan, berarti kayak gimana sistem pangan yang berkelanjutan. Jadi kita mau menggaungkan sistem pangan berkelanjutan dengan sebenarnya kita mendistribusi dan redistribusiin gitu makanannya itu sendiri gitu. Nah terus kita bergerak sebagai food bank, di mana kita sebagai pusat koordinasi untuk kita simpan, kita olah, kita distribusiin ke masyarakat prasejahtera yang ada di Medan kayak gitu. Kegiatan kita juga turut mendukung program Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan, itu poin 2, zero hunger, dan poin 12, responsible consumption and production gitu, yang tadi bahwasannya kita membantu dengan kita membagikan makanan, kita juga membantu mengurangi angka kelaparan, menurunkan angka kelaparan. Untuk poin 12, di mana untuk konsumen dan produsen lebih bertanggung jawab atas makanan yang mereka konsumsi gitu. Kalau misalnya kita bicara data, kalau masalah sampah makanan sebenarnya di Indonesia itu isu yang besar, tapi nggak banyak diceritain dan dibahas kayak isu-isu lainnya, kayak penggunaan sampah plastik kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau di komposisi sampah yang ada di Indonesia, sampah makanan itu urutan yang paling terbesar, itu kurang lebih porsinya 44% kayak gitu. Dimana sebenarnya kalau ada tumpukan sampah makanan di landfill berarti menghasilkan gas metan. Kalau gas metan itu punya 32 kali lebih besar daripada CO2 gitu kalau bicara tentang data.
Terus juga secara nggak sadar sebenarnya Indonesia itu negara nomor 2 pembuang sampah makanan gitu. Dan kita bisa ngebuang 300 kg per tahunnya per orang. Jadi di sisi lain ada 19,4 juta orang yang masih struggle untuk mendapatkan makanan. Kenapa nggak yang 300 kg itu dialokasikan buat orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Kalau berangkat dari komunitas di 2018 Food Truck Sedekah, kita membagikan makanan dari masjid ke masjid waktu itu di Kota Medan. Lalu kita pelajarin lagi apakah kebermanfaatan kita dan impact kita tepat sasaran dengan membagikan itu. Lalu kita punya kegiatan di 2019 itu Food Heroes, kita menyelamatkan makanan berlebih. Tapi sebelum itu waktu itu kita dapat donasi dari distributor telur di mana bentuknya sangat-sangat tidak profitable untuk dijual tapi masih layak untuk dimakan. Kita pikir, kita belajar bahwasanya masih banyak lagi nih potensi sampah yang dihasilkan dari sumber manapun yang masih bisa kita selamatkan, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kita ngebuat Food Heroes waktu itu di 2019. Di 2020 kita belajar lagi bertransisi bahwasannya kita harus ngebuat entitas yang lebih besar lagi yang namanya Aksata Pangan yang hari ini sebagai food bank gitu. Sejauh ini dalam 3 tahun kita itu punya 1 mitra bakery, 2 catering yang bekerja sama dengan kita, lalu ada 5 food distributors, lalu ada 3 wedding organizer. Mereka membantu kita untuk menjadi penjembatan, mereka yang jadi donor, kita penjembatan dan kita menyalurkan ke frontline organization gitu. Untuk perusahaan-perusahaan besar sendiri sejauh ini yang paling besar kita sudah 1 tahun bekerja sama dengan Nestle Indonesia, lalu untuk Enesis Group seperti Adem Sari dan lain sebagainya. Kalau bicara tujuan yang paling besar, goals besar kita, sebenarnya kita pengen membantu mengurangi si sampah makanan itu dan membantu juga untuk mengurangi angka kelaparan. Walaupun kita sadar untuk zero itu mungkin tidak mungkin ya, tapi kita berusaha untuk membantu minimal dengan gerakan kita yang kecil ini yang tadinya harusnya langsung terbuang ke landfill tapi masih bisa dimanfaatin kembali dan dibagiin ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Sejauh ini selama 3 tahun kita mencatat ada 17.000 penerima manfaat di masyarakat Kota Medan yang sudah menerima manfaat dari kita. Lalu kita mencatat ada 18,72 ton porsi makanan, itu baik makanan surplus yang berpotensi terbuang ataupun makanan dari donasi yang kita konversikan dari dana ke makanan gitu. Dan sejauh ini kita punya 95 mitra yang bekerja sama kita untuk membantu di kegiatan dan kita mencatat 100 pemuda yang ikut dalam kegiatan volunteering kita. Bahasanya adalah just simply kayak habiskan aja makanan di piringmu itu, kayak sesimpel itu sih sebenarnya harusnya gitu. Jadi kalau misalnya dianalogikan kita ngebeli nasi bungkus kurang lebih harganya 21.000, misalnya kita buang, oke, berarti kita cuman rugi 20.000. Enggak, tapi kita turut rugi dalam semua resources yang dipakai untuk membuat nasi itu, di transportasi pengangkutan dan juga proses pemasak sampai sebenarnya nasi bungkus itu ada di depan kita. Kedepannya kita pengen gerakan ini nggak sampai hanya di kita gitu. Ini kita nggak akan bisa bergerak kalau kita nggak kolaborasi gitu. Jadi kita nggak bisa bergerak sendiri dan kita juga butuh sistem yang terintegrasi gitu. Jadi misalnya antara perusahaan dan kita, perusahaan makanan atau restoran atau bakery yang sebenarnya sudah aware tentang sampah makanan yang bisa kita kerjasama dan dampaknya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sejauh ini yang saya dapetin, yang saya pelajarin adalah gimana sih kita bisa berempati gitu. Empati salah satu yang yang pengen saya pelajarin terus selama sepanjang hidup itu kenapa? Karena sebenarnya dengan saya dan teman-teman berkegiatan, berbagi untuk kebaikan bukan berarti sebenarnya kita paham di konstruk masyarakat yang kompleks ini. Kita sudah berempati untuk keseluruhan kompleks masyarakat, tapi kita
hanya tahu sebagian kecil mereka butuh makanan, mereka bisa mengkonsumsi makanan ini, mereka senang menerima makanan ini. Jadi sebenarnya empati itu perlu terus dipupuk gitu. Dua prinsip yang saya pegang dan sharing ke teman-teman, yang pertama itu adalah kita harus berkolaborasi dan juga dikerjakan secara kolektif gitu. Jadi kita nggak ngerasa sendiri dan nggak ngerasa berat. Yang kedua, kita perlu menggaung-gaungkan you can do mentality, di mana sebenarnya mental kita ini pasti bisa itu harus dilakukan. Let's say gini, kalau misalnya di Asata Pangan hari ini punya 10 orang yang sibuk dengan isu food waste gitu, 10 orang ini, tapi 10 orang ini mampu mengencourage 10 orang lain, maka ada 100 orang yang ikut terlibat dan seterusnya berkelipatan. Dimana sebenarnya sekecil apapun gerakan ini bisa menjadi efek domino buat gerakan yang lebih besar lagi. Mungkin yang pertama memang tetap habiskan makanan di piring dulu, kayak jadi makan tanpa sisa. Terus yang kedua mungkin kalau setiap belanja kayak manage list gitu, sehingga sebenarnya kita nggak berlebihan ketika belanja gitu. Terus mungkin yang paling gampang untuk konsumen berarti lebih ke meal preparation. Jadi mungkin kayak dalam seminggu mau makan apa sehingga bahan makanan itu tidak terbuang gitu sih. Baik pemirsa, demikian obrolan kita tentang Aksata Pangan Food Bank di Medan. Semoga kita semua bersama-sama bisa berkontribusi untuk membantu mengurangi sampah makanan, di mana sampah makanan itu masih bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.